Kalau lihat CV saya ya, jadi sekarang kan nggak perlu repot-repot ya lihat CV, lihat aja di Sinta. Jadi semua kinerja, ini Sinta saya. Nanti silahkan saya biar nggak flexing ya, silahkan dibuka sendiri. Nah, ini juga, ini di kalau masuk di dashboardnya Bima, ini ada di dashboard saya ya. Jadi bukunya berapa, publikasi JIB-nya berapa, HKI-nya berapa, ini ada di sini semua. Nah, ini teman-teman, ini kan apa namanya ini? Bima ini adalah sesuatu banget untuk dosen ya, karena kita pintu masuk untuk membuka peluang mendapatkan pendanaan. Nah, rajin-rajinlah selalu update profil Bima. Profil Bima ini berasal dari PDPT, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi kita. Nah, jangan lupa ya teman-teman, selalu lihat. Nah, kalau ada keanehan di PDPT-nya, loh saya kan sudah lektor kepala, kok masih lektor? Nah, itu perlu diupdate. Nanti dioper PDPT-nya. Kalau sudah diupdate di PDPT, lalu disinkronisasi di Bima. Itu senantiasa harus dilakukan. Nah, teman-teman semua, eh, juga apakah teman-teman semua sudah tahu ya perguruan tingginya masuk kategori yang mana ya, masuk klaster yang mana ya? Kalau ada belum tahu, mungkin saya jelaskan sedikit bahwa klasterisasi perguruan tinggi di Sinta itu ada 5 klaster atau 4 klasterisasi ya. Empat saja ya. Yang pertama klaster yang paling tinggi itu klaster mandiri. Ada beberapa perguruan tinggi biasanya sudah PDMH itu masuk klaster mandiri dia biasanya. Swasta ada yang masuk klaster mandiri, ada biasanya sudah unggul dan sebagainya dengan skor Sinta overall-nya berapa gitu. Nah, coba nanti dilihat, ditanyakan di LPPM-nya kita masuk klaster yang mana, utama, Madya. Nah, kenapa penting ini? Karena juga berkaitan dengan eligibilitas kita mengajukan proposal nanti. Jangan-jangan yang untuk klaster ini pemula nggak boleh lagi, gitu misalnya. Tetapi kemarin ya, tahun kemarin bahwa klaster utama itu boleh juga, dosen pemula juga boleh mengajukan. Tahun sebelumnya nggak bisa. Nah, itu dinamikanya selalu berubah-ubah. Nah, juga harus penting ini melihat eh, sintanya kita dan bimanya kita. Nah, ini kalau dilihat grafisnya begini ya, paling tinggi. Kita ada beberapa klaster mandiri, itu tidak lebih dari berapa, 80 perguruan tinggi. Kalau klaster utama itu ada 220 perguruan tinggi. Kebanyakan dari kita ini ada klaster Madya dan klaster Pratama gitu. Ada yang belum masuk kualifikasi, ada mungkin perguruan tinggi baru. Nah, ini teman-teman semua, kemarin itu tahun 2026 ini kan sudah keluar pengumumannya, klasternya, tapi saya tidak jelaskan lagi yang ini. Nah, yang ingin saya jelaskan, nah ini, nah, tim pengusul misalnya, ketua tim pengusul dari klaster apa, klaster pertama atau klaster binaan apa dan sebagainya. Tolong teman-teman lihat panduan panduan penyusunan hibah Dikti Saintek atau DPPM itu karena penting. Nanti akan muncul di beberapa diskusi nanti ya, saya tidak jelaskan ini. Selengkapnya di panduan ya, panduan penelitian dan pengabdian. Saya mungkin akan menjelaskan lebih banyak mengenai sharing pada saat saya mereview apa yang biasanya harus disamakan, sama persepsikan. Nah, di dalam nanti teman-teman mengajukan proposal itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Misalnya evaluasi administrasi. 2 tahun terakhir ini, evaluasi administrasi itu sudah dilakukan di LPPM-nya masing-masing. Masalah jumlah kata, masalah kelengkapan komponen. Kalau tidak lengkap, biasanya dikembalikan ke dosennya masing-masing. Nah, itu diperhatikan. Kemudian yang paling, walaupun evaluasi administrasi, itu biasanya banyak juga yang tidak lolos di sini. Opportunity ketidaklolosannya itu besar. Opportunity kelolosan itu juga besar. Nah, maksud Pak Rai, kalau administrasi itu lolos, ada potensi juga lolos di evaluasi substantif. Nah, apa saja yang akan dinilai?
Ini contoh saja ya. Saya dapat mereview sekian skema ya. Ada skema eh, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, penelitian disertasi doktor. Ini kemarin tidak dibuka ya. Penelitian dosen pemula, penelitian tesis magister, penelitian fundamental reguler. Nah, terapan, ada terapan model dan terapan prototipe. Kalau di kalau di BRIN, nah, ini kemungkinan ini lebih banyak di prototipe ya, atau pengembangan. Nanti silahkan nanti lebih banyak bertanya ke Prof. Anwar. Nah, teman-teman, eh, beberapa skema hibah pengabdian juga. Ini saya tidak hanya penelitian ya, pengabdian juga bisa kita ikuti. Saya tidak tahu apakah BRIN itu mengeluarkan pengabdian, sepertinya tidak. Hibah pengabdian hanya ada di Dikti Saintek. Nah, itu teman-teman juga bisa ikuti. Cuman di pengabdian itu harus benar-benar bagus ya, proposalnya harus benar-benar bagus, mitranya seperti apa, objektifnya seperti apa, dan sebagainya. Harus mengikuti, benar-benar mengikuti buku panduan. Kalau meleset sedikit, eh, jangankan teman-teman pemula, saya mengajukan tahun ini tidak lolos juga. Gitu. Tidak lolos untuk pengabdian. Pengabdian desa binaan, tidak lolos. Jadi tidak jadi jaminan juga. Banyak juga teman-teman yang reviewer nggak lolos juga. Banyak. Wah ini gimana ini? Kayaknya nggak adil ya. Kita nge-review kok kita yang nggak lolos. Nah itu ya memang begitu faktanya. Nah tahun ini opportunity yang lolos itu hanya 20%. Itu hampir merata di semua perguruan tinggi. 20%. Misalnya di perguruan tinggi saya itu mengajukan itu banyak 50 berapa itu yang lolos cuman berapa ya? Cuman 6 itu berapa itu. Ya, kalau padahal dilihat dari gininya ya, apalagi saya ada di perguruan tinggi ini ya, masa nggak bagus? Bagus sebenarnya gitu. Kok nggak lolos ya? Ya nanti tanya aja sama Prof. Anwar juga tanyakan nggak lolos. Ada banyak pertimbangan. Satu, dana, walaupun walaupun kemarin Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dana riset akan ditingkatkan 4T dari 7T menjadi 11T. Faktanya dari 7T itu dari 7T hanya disalurkan 1,7T saja. 1,7 ya, 1,7 ya Prof. Anwar. 1,7. Jadi berapa yang disalurkan ke alokasi dana yang lain. Ya, mungkin juga MBG ya. MBG apa namanya itu? Mungkin seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu kan demi bangsa dan negara kita. Jadi kita bersharing anggaran. Sepertinya yang tidak banyak dipotong dipangkas itu BRIN. Karena tupoksi BRIN itu memang meneliti. Kalau dipangkas nanti kan pada diam semua, pada nganggur semua peneliti di sana. Kira-kira demikian. Eh. Nah, ini teman-teman, teman-teman, kalau administrasi itu yang dinilai apa sih? Biasanya dia kesesuaian isi per bagian. Enaknya begini teman-teman, nanti saya kasih contoh juga. Enaknya begini, apa dibaca itu kan box eh, instruksi box itu biasanya di template-nya kan ada wajib ada ini ikuti aja itu. Bila kalau saya ya pengalaman saya sebagai pengusul saya kasih malah saya latar belakang saya tulis latar belakang roadmap nih ya tulis walaupun ya mungkin juga nanti isinya bukan roadmap ya tapi kan ada roadmap gitu roadmap isi aja gitu ya, bila perlu kasih bold walaupun tidak mempengaruhi juga untuk memudahkan teman-teman reviewer mencari bagian itu ya paling tidak lolos administrasi ya. Paling tidak itu dulu kesesuaian isi per bagian itu setiap misalnya ringkasan harus ada tuh apa misalnya tujuan penelitian eh, ingin menyelesaikan SDGs berapa misalnya rencana strategis apa itu disesuaikan dengan pedomannya masing-masing skema itu beda-beda gini eh, tujuan utamanya tapi yang perlu yang wajib di situ arahnya kita untuk menyelesaikan menuju SDGs berapa kan ada 17 SDGs ya ini penelitian kita menyelesaikan SDGs berapa karena itu titah dunia, bukan hanya asta cita ya, titah dunia itu. Ya.
Semua pembangunan di seluruh muka bumi ini harus mengarah ke 17 SDGs itu. Jumlah kata per bagian. Nah, teman-teman, kalau disyaratkan maksimal 300 kata pada ringkasan, jangan buat 300. Pengalaman saya, ya buatnya 270 gitu. Jadi aman ya. Jadi itu pengalaman saja itu. Jadi saya biasanya kalau ya pas lolos lah administrasi, tapi biasanya di substansif yang tidak lolos. Gitu. Kemudian metode penulisan sitasi. Nah, kita menggunakan sitasi penomoran. Penomoran ingat, penomoran sebenarnya banyak sih ada di manajemen sitasi yang penomoran, misalnya IEEE juga pakai penomoran. Remote sensing juga dia pakai penomoran. Vancouver juga pakai penomoran. Pokoknya penomoran. Mana sitasi yang pertama kali disitasi itu muncul nomornya sama dengan di daftar pustaka. Hal-hal yang sepele, ya, tapi menentukan. Nah ini komentar reviewer. Ini saya kasih komentar. Kesesuaian isi perbagian ringkasan sudah memuat urgensi bla 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 bla. Nah itu saya kasih catatan seperti ini. Nah, jumlah kata perbagian sesuai ini. Situasi dan daftar pustaka. Dan sebagai catatan kesesuaian TKT teman-teman, tolong pelajari TKT, tingkat kesiapan teknologi. Kalau penelitian dasar, misalnya dosen pemula, dosen fundamental, reguler, itu TKT-nya maksimal 3. Maksimal 3. Cara mengisinya nanti di persentifnya itu, eh, pada saat masuk box kotak TKT, pengisian persentif TKT 3, itu jangan diisi 100 100 100 lewat ya, diisi berapa persen, 60%, 60%, sehingga sisa 40% itulah yang akan kita kerjakan. Itulah yang akan diungkapkan, diselesaikan, difinishkan di pekerjaan penelitian kita, proyek penelitian kita. Itu teman-teman. Bagi yang dosen pemula, bagi yang sudah biasa ya anggap saja saya cuap-cuap aja sharing gitu. Nah, demikian. Nah ini tahun tahun ini teman-teman. Nah ini percentage yang tidak lolos itu berapa persen itu ya? Nah, seleksi administrasi saja banyak yang tidak lolos. Yang lolos itu 62% administrasi, berarti ada 38% yang tidak taat. Yang harusnya bikin kata kunci 5, dia bikin 4, atau 5, atau 6, gitu. Apa susahnya sih mengikuti sarannya sarannya pedoman, ikuti saja gitu. Ikuti saja. Gitu. Ya, kalau suruh 5, 5. Kan kita pengen sama dengan kita minta uang sama orang tua kan. Pak minta uang Pak. Ya, ikuti aja gitu. Ikuti syaratnya, bilang bilang dulu Bapak ganteng ya, walaupun Bapak kita nggak ganteng ya tetap kita bilang ganteng gitu. Yang penting uangnya dapat gitu. Nah, itu contoh saja. Nah, review substantif itu, nah, ini prinsipnya review. Kita, teman-teman di reviewer itu biasanya mengutamakan kualitas penelitian. Nah, Yang dibaca itu nanti roadmap, riset gap. Riset gap itu banyak ya teman-teman. Riset gap itu tidak hanya melulu teori ya. Misalnya kalau penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan metode atau alat analisisnya, misalnya SWOT. Nah, sekarang mungkin kita ganti analisisnya yang lebih mutakhir gitu misalnya. Pakai PLS gitu misalnya. Itu kan artinya juga kita menyelesaikan ada kebaharuan. Kebaharuan itu tidak melulu sesuatu yang baru yang belum diteliti oleh orang lain. Saya kira kayaknya kita terlalu berharap hebat deh untuk mencari sesuatu yang baru seolah-olah kita pertama kali. Enggak juga. Kita lakukan modifikasi arahnya kebaharuan. Kebaharuan itu kan bisa melakukan ATM atau memang benar-benar baru kah? Kayaknya saya ragu juga kalau benar-benar baru. Mungkin di BRIN ya, benar-benar baru uji coba. Kayaknya enggak juga ya. Ada rekayasa, sentuhan teknologi dan sebagainya. Nah, kemudian, saya kira ini menggunakan Rubik yang di panduan pengelolaan. Ini pasti. Nah, teman-teman, biasanya kita reviewer itu melihat rekam jejak, urgensi, metode, referensi itu biasanya. Rekam jejak itu apa? Nah, ini penilaiannya biasanya ya. Mudah-mudahan tahun depan tidak berubah ya.
Tapi kalau 2 tahun yang lalu dengan tahun ini berubah. Berubah dia. Tahun depan tidak tahu karena saya presentasi gini banyak orang tahu mungkin akan dirubah nih. Ya tapi tidak apa-apa lah. Tapi sekitar ini aja. Di BRIN kayaknya sekitar ini juga. Misalnya kriteria penilaian, publikasi kekayaan intelektual buku ketua pengusul yang disitasi dalam proposal. Loh, kok aneh? Kan autoplagiat atau plagiasi Pak, bukan. Di sini yang dimaksud adalah berapa buku pustaka yang disitasi milik ketua. Artinya roadmap-nya itu, roadmap ini ada hubungan dengan roadmap ini. Roadmap itu berarti berdasarkan pengalaman track record penelitian sebelumnya. Sehingga semakin banyak dia semakin sudah jalannya sudah banyak ini. Lewat kiri lah senggol kanan, senggol kiri. Ini semua miliknya dia. Ini terkait dengan roadmap. Masa bikin roadmap kok citasi sendiri enggak ada? Nah, ini arahnya ke sana. Kemudian relevansi kepakaran. Nah, teman-teman, kalau mengisi profil di Google Scholar, jangan sembarangan. Fotonya bikin foto sendiri ya. Saya kadang-kadang saya sering marahin teman-teman dosen saya. Ini kamu gimana sih bikin profil kok gambar kucing? Nah, gitu, gambar kucing dikasih. Nah, itu kan aneh, reviewer jengkel juga ini. Ini main-main ini anak-anak ini. Ya, jadi profil profil beneran ya, sungguhan ya teman-teman semua yang muda-muda nih maksudnya kalau yang senior biasanya nggak pernah ganti profil biasanya dari awal sampai akhir sampai pensiun itu tetap segitu. Nah, tapi yang muda-muda nih ganti pakai AI lah gitu, pakai apa dan untuk di Google Scholar tolong pakai profil foto yang sebenarnya karena dia nanti akan sinkron di Sinta. Nanti Prof Anwar nanti dia nanti marah dia ini kok gambar kucing ya. Ini saya nge-review proposalnya kucing ya. Misalnya seperti itu. Nah, relevansi kepakaran pengusul dengan tema. Nah, itu dilihat dari 5. Isi juga ya teman-teman. Di Google Scholar itu disilek kan maksimal 5 ya. Itu ada kaitannya dengan keilmuan kita. Misalnya ilmu pengetahuan alam. Apa cabang ilmu pengetahuan alam itu? Lagi 4 itu sampai ke topik yang biasa kita teliti. Gitu. Jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi. Nah, ini Pak Anwar sama saya nanti akan melihat gini skopusnya. Saya lihat skopusnya ini. Semakin banyak kolaborator, apa yang itu maksud dengan kolaborator? Kami reviewer biasanya melihat berapa orang yang pernah diajak menjadi co-author. Nah, misalnya lihat di sana. Nah, oh, 100. Oh, berarti dia masuk kategori mana? Di atas 50. Berarti nilainya semakin bagus. Nah, nanti teman-teman kalau publikasi jangan seorang diri. Itu biasanya reviewer juga ragu nih. Ini kok sakti sekali nih orangnya kok sendiri publikasi. Bukannya tidak boleh, boleh, tapi kan kita nanti kehilangan di sini jumlah kolaborator publikasi. Nah, ini contohnya teman-teman ini kalau dihitung ya, ini misalnya ini kepakaran. Nah, misalnya molecular modeling. Nah, ini dia kasih kepakaran pertama, computation chemistry deh. Computation medical chemistry and apa deh. Sampai 5 ya, isi aja 5. Nanti dia link, oh pakar, oh dia memang pakar. Apalagi program studinya juga sesuai. Misalnya program studinya ini S2 farmasi. Kepakarannya sama. Penelitiannya temanya itu, pas nih. Nah, jadi dia pas nih, kepakaran sangat sesuai gitu. Nah, ini Sinta Scopus ya, kolaborator ini contoh saja. Ini terlihat di sini. Kalau di sini kolaboratornya berapa ini? Ini dilihat ini nih contohnya, autornya dilihat, oh berarti 82, berarti lebih dari 50. Berarti ini bagus. Nah, ini rumusan masalah inovasi, metode, novelty, roadmap. Nah, teman-teman, sini kan ada urgensi penelitian, ada ketajaman perumusan masalah ini. Ketajaman rumusan masalahnya biasanya ini berdasarkan riset gap. Nah, riset gap. Apa yang sudah diteliti, apa yang sedang diteliti ini ada hubungannya dengan roadmap juga. Apa yang belum diteliti. Nah, berarti ada rumusan masalahnya. Apa yang akan diselesaikan? Itu kalau rumusan masalah. Terkait dengan TKT juga. Nah, TKT.
Kemudian inovasi pendekatan pemecahan masalah. Ini sangat terkait dengan alat analisis yang digunakan, teman-teman. Hindari menggunakan alat analisis yang teman-teman dari sosial, menggunakan SWOT dan sebagainya. Ya memang bagus SWOT itu dari dulu ya, dari saya sudah jadi kakek ya. Bapak saya yang sudah pindah alam itu juga menggunakan SWOT. Masa kita menggunakan SWOT lagi? Nah, mungkin ganti dengan alat yang lebih mutakhir. Bukan tidak boleh, enggak. Nah, nilainya kecil di sini. Atau kurang inovatif nanti. State of the art. State of the art atau kebaruan. Nah, state of the art ini apa yang baru? Alat analisisnya misalnya yang baru. Pembuktian ilmu baru itu misalnya. Apa saja boleh, silahkan asal konsisten. Akurasi peta jalan. Akurasi yang dimaksud dengan akurasi peta jalan ini adalah apa yang sudah diteliti. Apa yang kalau misalnya kita mengaku apa yang sudah kita teliti, berarti ada publikasinya. Tuh. Makanya tadi karya sendiri yang disitasi itu berapa? Ini biasanya mengacu pada 3 tahun yang sudah lewat, 3 tahun terakhir. Apa yang sudah kita lakukan? Itu pintu masuk kita membuat roadmap. Itu harus ada evidence-nya, bukti publikasinya. Kalau misalnya anggap aja tahun pertama itu 3 publikasi, tahun kedua 3 publikasi, biasanya saya hitungnya orang konsisten itu begitu. Tahun ketiga terakhir ini misalnya 3 publikasi, berarti minimal 9 dah karya sendiri yang dipublikasi di daftar pustaka. Nah, itu kalau orang sudah biasa roadmap-nya bagus biasanya 3, 3, 3. Atau mungkin lebih ya 5, 5, 5. Loh, katanya 1 tahun, 1 semester hanya boleh satu. Ya, Bu, itu kan untuk pengajuan jabatan fungsional. Kalau kinerja sebanyak-banyak juga boleh. Ada saya punya teman di salah satu perguruan tinggi di Mataram itu ratusan itu Scopusnya. Entah gimana caranya saya juga bingung juga mikirnya. Ini gimana nih? Nah, Prof. Anwar mungkin udah biasa tuh ratusan gininya Scopusnya. Tidak perlu ditanyakan, nanti nanya malah pusing kita. Yang penting luaran outputnya tercapai gitu. Ah, ini kemudian ada metode. Metode di sini biasanya yang di review itu adalah berupa akurasi metode penelitian. Nah, saya tadi tuh yang saya maksud. Kalau SWOT mungkin dianggap terlalu biasa ya. Kebijakan pembagian ini kejelasan pembagian tugas. Nah, teman-teman sering lalai di sini. Loh di sistem kan sudah ada pembagian tugas. Masa di metode ada lagi? Wajib ada, teman-teman. Memang beda ya. Ya, kalau saya sih buatnya enggak beda, tapi saya kopas saja, saya munculkan lagi. Tetapi biasanya di metode itu banyak terkait dengan technical. Apa misalnya peneliti satu mengerjakan apa, peneliti dua mengerjakan apa. Wajib ada. Kalau tidak ada, saya yakin seyakin-yakinnya proposalnya tidak lolos. Waktu walaupun hal sepele. Kemudian kesesuaian metode dengan waktu, luaran dan fasilitas. Nah, ini pekerjaan metode programnya apa, aktivitasnya, waktunya kapan, luarannya apa, fasilitasnya apa. Fasilitas ini kan biasanya ada cost-nya. Itulah yang akan jadi angka di anggaran. Jangan bikin anggaran yang aneh-aneh. Aneh-aneh misalnya FGD, oh, 1 unit aktivitas FGD 20 juta. Itu kan bikin bikin gregetan itu istilahnya. Gregetan itu apa ya? Bahasa gregetan itu ini kayaknya tidak kurang kurang berpikir nih, kurang berpikir. Detailkan aja. FGD itu apa saja yang diperlukan, fasilitas apa saja, berapa anggarannya. Jadi itu yang boleh saya sharing. Kredibilitas mitra. Nah, untuk penelitian pemula dan penelitian dasar yang lainnya itu tidak diperlukan mitra. Tapi kalau punya mitra, nggak apa-apa, boleh. Kalau penelitian terapan atau penelitian model, eh, apa namanya tadi, penelitian terapan yang menghasilkan model atau prototipe, wajib ada. Kenapa? Biar BRIN sama DPPM itu tidak rugi mendanai. Ini gimana nih? Kalau sudah jadi, siapa yang make? Harus berdampak. Nanti Prof. Anwar juga akan menjelaskan. Harus berdampak. Nah, biasanya mitra yang signifikan itu mitra yang menuliskan angka. Maksudnya menuliskan angka gimana Pak Rai? Ada komitmen. Walaupun dalam kenyataannya mungkin enggak ya.
Tapi kalau orang mereview kan harus ada angkanya. Misalnya Dinas Pariwisata Bali jadi mitra penelitian saya. Saya ingin menghasilkan akademik brief atau naskah akademik. Dia punya komitmen tidak mendanai. Walaupun tidak banyak, misalnya 10 juta. Kalau dia meneliti murni pakai anggaran dinas pariwisata kan tidak dapat itu 10 juta. Misalnya seperti itu. Nah, jadi ada komitmennya. Eh, bahwa hasil penelitian kita berupa model atau kebijakan ini akan dipakai. Bukti kesungguhannya adalah mencantumkan pendanaan. Apa boleh? Tidak, Pak. Hanya in kind saja boleh. Tapi nilai signifikansinya rendah gitu. Nah, signifikansinya rendah. Nah, kalau bisa in kind itu senilai, tulis saja senilai. Misalnya itu ini sewa itu sewa. Misalnya kita pakai ruangan untuk meeting, untuk conference, untuk FGD dan sebagainya. Ya, mesti dicantumkan agar kelihatan sana bahwa mitra kita itu serius. Nah, ini yang terakhir, teman-teman, referensi kebaharuan. Kebaharuan. Kalau bisa sih yang namanya penelitian arahnya kita global talent ya. Kita arahnya sekarang diarahkan ke global talent. Karena kita ini eh, dosen ini mencetak SDM yang global talent. Jadi SDM-nya global talent, peneliti maupun dosen. Sehingga kita harus mencitasi karya-karya internasional. Yang dimaksud internasional arahnya di sini adalah Scopus Web of Science. Itu yang disitasi, karya-karya berputasi. Bila perlu yang ambil yang Q1 dengan Q2 itu misalnya. Ini kebaharuan referensi dengan catatan kalau jurnal ya 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir itu ada hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan roadmap juga. Tuh, roadmap kita kan 3 tahun terakhir. Tuh, jadi link dia di sini. Jadi konsistensinya saya pakai 3 tahun terakhir. Dan itu juga teman-teman dosen yang lain atau reviewer yang lain juga memakai eh, apa namanya etika lah, etika penilaiannya seperti itu. Pak, bagaimana Pak? Ini penelitian kan tidak pernah dilakukan selama ini. Ini saya pakai 20 tahun yang lalu. Ya tergantung, lihat juga. Apa boleh? Ya boleh saja. Cuman nilainya kecil di sini. Gitu. Relevansi dari kualitas referensi. Ya, kualitas referensi ini masalah kecocokan. Yang disitasi apa, yang muncul di daftar pustaka juga kok kayaknya nggak cocok ya. Tentang model destinasi kok yang dikutip bukan model destinasi ya, itu kan tidak cocok walaupun bereputasi nilainya rendah di sini. Nah, sekarang yang terakhir nih, penilaian RAB. RAB itu akan dinilai jika reviewer itu merekomendasi atau menganggap layak didanai. Lalu peneliti kayaknya di BRIN juga begitu. Kalau kalau nggak layak, langsung gini dia, kliknya mati ya, tidak layak klik itu tidak perlu diisi. Nah, kalau kita anggap layak, baru kita lihat. Nah, itu di RAB dilihat juga nih, cocok nggak dengan metodenya. Metodenya bilang begini kok, RAB-nya begini ya. RAB-nya siapa dimasukkan di sini? Nah, ada potensi yang tidak lolos nggak? Bisa jadi. Tidak sesuai. Nah, kira-kira demikian, teman-teman. Nah, ini contohnya yang direkomendasi. Maka muncul tabel ini. Reviewer akan begini. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh punya saya nih ya. Nah, saya pakai punya saya biar nggak salah. Contohnya. Ah, TKT 3. Nah, ini 2 tahun ini. Ini saya khawatir nih. Seandainya saya mengajukan proposal baru, mungkin tidak lolos ya. Mungkin tidak lolos. Ini tahun lalu nih, multi years ini. Ini dapat bye nih. Istilahnya kalau orang main bola ini dapat bye. Menang tanpa bertanding. Ya itu saya bilang sama teman-teman, mungkin Bapak kalau ikut yang baru kayaknya nggak lolos juga ya. Gitu. Biar mereka terhibur sedikit ya. Karena banyak yang kecewa Pak, Prof. Anwar. Oh, wah ini proposal saya sudah saya bikin 3 bulan ini kok nggak lolos ya. Gitu. Nah, gunakan yang pernah berhasil Anda terbitkan artikelnya. Kan di sana ada janji eh, link artikel. Kalau lebih baik gini, kayaknya tahun lalu saya lolos deh di Scopus ini. Pakai itu. Kalau munculkan buktinya sehingga meyakinkan teman-teman reviewer, oh dia punya pengalaman ini. Ya mungkin walaupun tidak mungkin ya, ada mungkin tidak pernah begitu. Pada awal-awalnya dia mau indeks Scopus tuh, oh dikejar-kejar saya artikelnya. Setelah
keluar Scopus, wah ditendang-tendang saya. Nah, ada juga seperti itu, sulit masuknya. Karena Prof Anwar juga punya punya pengalaman seperti itu, mungkin juga deh. Ya, jadi ya, tapi kan cukup meyakinkan. Oh, dia punya pengalaman di jurnal itu. Pasti kalau jurnal sebelumnya dia lolos karena skupnya sama, kemungkinan dia akan lolos. Jadi itu menambah kepercayaan. Nah, ini contohnya ini saya kasih tadi, saya kasih malah bold, underline saya kasih ini. Urgensi, tujuan, metode, kasih aja begini. Lebih mudah reviewer mencari. Nah, ini SDGs apa yang dituju ini? Nah, di SDG saya itu SDG poin 8, pekerjaan yang layak, poin 14. Nah, ini saya rujuk 3 SDGs. Nah, 3 SDGs misalnya seperti itu. Nanti tergantung teman-teman ya. Saya buat 270 kata saja. Jadi eh, ya masih ada eh, tidak mungkin lebih. Karena lebih itu satu kata pun, satu huruf lebih pun itu bisa membuat reviewer yang strict ya, tidak lolos itu. Nah, nah ini latar belakang masalah dan latar belakang dan rumusan masalah. Ketik aja begini, jelas. Misalnya seperti itu. Nah ini rumusan permasalahan, state of the art, tulis saja langsung. Nah, ini untuk menghibur reviewer aja nih. Ini saya sekarang perannya sebagai pengusul ya. Ini saya menghibur ini lebih memudahkan. Terus saya di bawahnya dasarnya apa? Publikasi yang tersangkut dengan ini apa? Tulis sana. Karena ini dasar roadmap-nya. Artinya kita memiliki pengalaman, kita sudah berjalan, kita ingin lanjutkan. Nah, ini tandanya bahwa benar nih pengusul ini punya roadmap. Nah, nanti juga akan muncul ini di roadmap ini akan muncul di daftar pustaka. Metode, nah metode tujuan penelitiannya apa, munculkan lagi di sini dia. Apalagi, nah ini tahapan penelitiannya ini saya walaupun sudah ada di sistem, ini munculkan lagi di sini. Eh, Tim peneliti dan pembagian tugas. Kok rasanya redundan, Pak? Nah, tulis aja di sini. Karena ini bagian dari penilaian. Nah, apalagi model pengukuran seperti apa, hasil yang diharapkan. Di sini teman-teman sering keliru. Kalau rumusan masalahnya menghasilkan model, modelnya dulu, model apa yang kita hasilkan. Baru luaran. Luaran itu wajib ya. Nah, enaknya sekarang, tahun ini enaknya. Kalau penelitiannya selesai sekarang, tidak harus publikasinya sekarang. Tahun depan. Karena itu logik. Berpikiran logik bagaimana saya mengeluarkan luaran publikasi jurnal bereputasi. Penelitiannya baru selesai tahun ini, itu kan prosesnya panjang. Jangan kalau jauh-jauh ya, penelitian Scopus ya. Scopus yang Q3 pun ya, Q3 yang jurnal beneran ya, yang jurnal benar. Maksudnya Pak Rai gimana jurnal beneran? Jurnal yang benar-benar bereputasi itu perlu waktu lama. Paling cepat itu 6 bulan. Paling cepat 6 bulan. Berarti kalau Desember kita submit selesai itu kira-kira eh, bulan Juli Agustus itu baru sudah benar-benar online ya, sudah benar-benar online. Dan makanya September itu kita diberi pembaharuan luaran, pembaharuan September tahun depannya. Pembaharuan luaran. Jadi itu fair. Itu kayaknya itu masukan dari BRIN deh untuk teman-teman di Dikti Saintek. Karena Dikti Saintek sebelumnya Bima itu begitu Pak, Prof Anwar. Kayak enak masuk akal makanya banyak yang terjebak di predatory, ingin cepet-cepetan. Nah, sekarang kan bagus ya. Nah, oke, ini jadwal harus sesuai dengan yang metode tadi, dengan alat yang diperlukan dan sebagainya. Nah, ini maksud saya daftar pustakanya. Nah, daftar pustakanya. Harus link ini juga runut dikeluar dia di roadmap muncul di sini lagi. Nah, demikian teman-teman yang boleh saya sampaikan. Ini contoh kalau penelitian mitra ya, penelitian terapan wajib ada ini. Luaran penelitian publikasi yang sudah publish. Jangan yang masih draft. Usahakan yang masih aktif ya. Yang masih aktif usahakan jurnal yang bukan dari jurnal yang cancel. Kalau cancel kan sama sekali tidak ada ya. Tidak ada di
Scopus. Kalau yang sudah discontinue mungkin masih bisa ya, karena ini tidak ada kaitannya dengan jabatan fungsional. Jadi ini hanya ada track record aja, roadmap aja, itu masih boleh. Gitu. Kira-kira demikian. Nah, ini teman-teman, surat pernyataan mitra yang saya tadi sampaikan. Ini saya aja yang buat ya. Usahakan dukungan mitra berupa dana cash ya di atas 5 juta. Kalau misalnya dia hanya bisa in kind, coba terka saja sewa ruangan, sewa apa itu berapa nilainya. Gitu. Dan ditandatangani mitrai baru, teman-teman, mitrai baru, meterai baru. Kalau meterai manual ya, kalau meterai elektronik ya pasti baru. Jangan pernah menggunakan meterai bekas. Ya, meterai itu ada tandanya meterai bekas itu kita hafal nih. Kalau Prof Anwar tahu nih, ini pakai meterai bekas nih, kelihatan deh ada tandanya. Ini kesungguhan kita pengusul ya. Demikian dulu teman-teman. Jikalau ada pertanyaan nanti kita sharingkan. Demikian, Mbak. Boleh saya akhiri. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sharing saya. Semoga kita sukses bersama.